Tangisan tukang ojek di dalam masjid. Pagi tadi, temanku seorang pengurus masjid bercerita sambil meneteskan air mata. Ia bertutur, malam tadi sekitar jam 11-an, di tengah gerimis dan dinginnya malam aku kembali ke masjid karena HP-ku tertinggal di kamar masjid. Mendekati teras, aku mendengar tangis tertahan dari seseorang yang kulihat sedang berdoa sambil memangku anaknya. Setelah kudekati, ternyata Fulan yang terkenal ramah dan baik hati, seorang tukang ojek yang mengontrak tak jauh dari masjid. Dia terkejut melihatku. Katanya tersenyum sambil berusaha menyembunyikan air mata. Kulihat wajahnya kuyup penuh kesedihan seakan ada yang dia tahan, sementara anak dalam pangkuannya tertidur lelap di dinginnya malam itu. Sholat malam kau bawa si kecil mas? Tanyaku, sambil tersenyum mengulurkan tangan bersalaman, ia menyambut salamku dan berkata, tidak apa-apa Us. Aku lanjut bertanya, karena instingku mengatakan tentu ada masalah pada si Fulan. Sudahlah, ndak usah sungkan mas, ada yang bisa saya bantu, ia menatapku. Tidak ada apa-apa Us, jawabnya sambil menunduk. Kali ini suaranya agak lemah dan serak menahan tangis. Ayolah mas, anggap saya saudara mas, kataku mendesak, bisa jadi, ada hikmah HP-ku tertinggal sehingga bertemu mas di sini, lanjutku padanya, bisa jadi ada yang Allah inginkan dari pertemuan kita ini. Ia mengangkat kepalanya menatapku degen mata yang berlinang, dari kemarin saya belum makan Us, katanya terisak. Sedangkan anak istri saya hanya makan sepiring lontong pagi tadi. Saya sudah berusaha, namun saya malu harus meminjam ke siapa lagi. Orderan ojek pun sepi lagian motor saya tak ada bensinnya Us. Air mataku berlinang mendengarnya, tenggorokanku terasa sempit, tak kuduga, apa yang ia katakan seperti menamparku. Ia belum makan dari pagi, anak istrinya hanya makan lontong, sementara pagi tadi di rumahku ada sebungkus lontong yang berlebih hingga akhirnya terbuang karena basi. Fulan melanjutkan perkataannya sambil terisak, aku berpikir, mungkin saja Degen datang ke masjid yang penuh berkah ini, sebagai tamu Allah, sambil membawa anak, doaku akan lebih makbul, aku berharap ada rezeki dari Allah untuk kami makan malam ini. Aku tak tahu harus bagaimana lagi Us, pungkasnya sambil menundukkan kepala menghapus air mata. Singkat cerita, temanku pengurus masjid itu berkata, sungguh saya merasa sangat bersalah, saya malu kepada Allah. Di saat kami pengurus masjid berencana membangun ini dan itu, program ini dan itu, ada warga kami yang tak makan. Di saat kami ingin mengganti warna cat masjid, ada bayi yang tak bisa menyusu, karena ASI ibunya kekeringan. Di saat kami punya simpanan kas ratusan juta, ada yang tidur di gelap dan dinginnya malam dalam keadaan lapar. Saudara beriman, semoga bisa menghentak sanubari kita bersama. Mulai saat ini, lihat-lihatlah tetangga sekeliling kita. Hukum Filah. Bukit Tinggi pagi ini, tanggal 1 November tahun 2022. Salin Saji, Ahi Mumin. 5/10 pukul 13:04 Suharno Sikam Ketua Masjid, Astagfirullah ampunin dosa kami ya Allah apabila di kampung kami yang kejadian ini, dak terpantau oleh kami sebagai pengurus masjid semoga Allah mengampuni segala hilaf kami amin.